Assalamualaikum, halo Sobat Peradilan. Selamat datang di Pengadilan Agama Sidenreng Rapang. Pada video ini kami akan menyajikan statistik perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rapang mulai tahun 2022 sampai tahun 2025. Secara umum jumlah perkara dispensasi kawin secara konsisten mengalami penurunan dalam 4 tahun terakhir. Penurunan ini menjadi salah satu poin penting dalam melihat perkembangan perkara dispensasi kawin di Sidenreng Rapang. Setelah mencapai angka tertinggi pada tahun 2021 dengan 692 perkara, mulai tahun 2022 jumlah tersebut menurun menjadi 543 perkara, kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 448 perkara, dan kembali berkurang menjadi 325 perkara di tahun 2024, hingga mencapai 294 perkara pada tahun 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rapang dalam 4 tahun ini telah mengalami penurunan sebesar 57,51%. Tidak semua permohonan dispensasi kawin dikabulkan. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 25 perkara atau 4,60% yang tidak dikabulkan. Persentase tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan pada tahun 2025 permohonan yang tidak dikabulkan telah mencapai angka 11,22%. Sebaliknya, persentase permohonan yang dikabulkan mengalami penurunan yang signifikan, dari 95,40% pada tahun 2022, menjadi 88,78% pada tahun 2025. Selanjutnya mari kita menelisik lebih jauh data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidenreng Rapang. Berdasarkan usia anak, data menunjukkan bahwa dalam 4 tahun terakhir, anak dalam rentang usia di atas 17 tahun yang paling banyak dimohonkan dispensasi kawin, rata-rata per tahun 59,69%. Namun demikian, masih terdapat permohonan untuk anak pada kelompok usia 12 hingga 15 tahun dengan rata-rata per tahun sebesar 7,76%. Data yang terhimpun juga menunjukkan bahwa jenjang pendidikan anak yang dimohonkan dispensasi kawin paling banyak adalah tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama. Pada tahun 2022 sampai tahun 2025, persentase anak dengan pendidikan SD dan SMP selalu konsisten masing-masing di kisaran 35 sampai dengan 40%. Namun demikian, data juga mengungkap bahwa terdapat sejumlah anak yang status pendidikannya tidak sekolah. Paling tinggi di tahun 2022 dengan angka 14%. Sedangkan pada tahun 2025 jumlahnya sebesar 6,8%. Dari sisi pendidikan orang tua atau wali, paling banyak permohonan berasal dari orang tua dengan jenjang pendidikan SD. Dari tahun 2022 sampai tahun 2025 persentase permohonan terus menurun dari 65% sampai dengan 55%. Dan jenjang pendidikan SMP mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 19,34% sampai tahun 2025 sebanyak 25,85% walaupun jumlah perkara menurun setiap tahun. Sementara itu, orang tua dengan jenjang pendidikan SMA ke atas jumlahnya relatif lebih sedikit. Data ini bisa menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan orang tua atau wali dapat menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi tingginya permohonan dispensasi kawin. Salah satu isu penting dalam permohonan dispensasi kawin adalah mengenai kehamilan anak. Pada tahun 2022 anak yang telah melakukan hubungan badan dengan calon suami atau calon istri tercatat 81 orang atau 15% dari keseluruhan perkara. Angka ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan mencapai persentase 25% dari total perkara pada tahun 2025. Sejalan dengan data peningkatan jumlah anak yang telah berhubungan badan, data anak yang telah hamil juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 persentasenya hanya 3,7%, akan tetapi pada tahun 2025 telah meningkat menjadi 8,8%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa faktor hubungan badan dan kehamilan mulai memiliki dampak yang cukup signifikan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Artinya, meskipun secara umum jumlah perkara menurun, dinamika alasan pengajuan perkara mengalami perubahan yang perlu menjadi perhatian bersama. Selanjutnya, kita akan melihat perkembangan jumlah perkara dispensasi kawin berdasarkan masing-masing kecamatan di Kabupaten Sidrap.
Hampir seluruh kecamatan menunjukkan tren penurunan signifikan selama 4 tahun terakhir. Penurunan paling besar terjadi di Pancalautang hingga 65%, disusul Watang Pulu 58%, serta Pitu Riawa 57%. Meski demikian, Maritengai dan Watang Pulu masih menjadi penyumbang perkara terbanyak, walaupun keduanya juga turun hampir setengah dari tahun 2022. Beberapa kecamatan menunjukkan kenaikan kembali pada 2025, seperti Pancarijang yang meningkat hampir 2 kali lipat di tahun 2025 dibanding tahun sebelumnya, serta Baranti dan Pitu Riase yang naik sekitar 15 hingga 20% di tahun 2025. Sementara, Kecamatan Kulo tercatat paling rendah dengan hanya 5 perkara. Beberapa kecamatan lain juga menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Telu Limpoe turun sekitar 45%, Dua Pitue menurun hampir sepertiga dari tahun sebelumnya, serta Watang Sidenreng berkurang hampir 50%. Jika dilihat dari kecamatan dengan permohonan tertinggi setiap tahunnya juga menunjukkan penurunan yang konsisten. Pada tahun 2022, Maritengai menjadi yang tertinggi dengan 80 perkara. Dan di tahun 2023 hingga 2025, Kecamatan Dua Pitue secara konsisten menduduki peringkat pertama dalam jumlah permohonan dispensasi kawin. Meski demikian, jumlah permohonannya terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tetap berada di posisi tertinggi, tren penurunan perkara tetap terjadi secara bertahap. Jika ditinjau lebih rinci hingga tingkat desa dan kelurahan, pola yang serupa juga terlihat. Pada tahun 2022, Kelurahan Ulu Ale menjadi wilayah dengan permohonan tertinggi, sebanyak 19 perkara atau 3,5%. Disusul Desa Kalosi dan Desa Mojong. Memasuki tahun 2023, Desa Kalosi menempati posisi teratas dengan 23 perkara atau 5,1%. Pada tahun 2024, jumlah tertinggi mengalami penurunan signifikan. Desa Kalosi, Desa Kampale, dan Kelurahan Ponrangai masing-masing berada di angka 10 perkara atau sekitar 3%. Kemudian di tahun 2025, angka tersebut kembali menurun. Desa Kalosi dan Kelurahan Lancirang mencatat 9 perkara, sementara Kelurahan Salomolori dan Desa Damai berada di angka 8 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan perkara dispensasi kawin tidak hanya terjadi di tingkat kecamatan, tetapi juga merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan edukasi kepada masyarakat mulai memberikan dampak positif dengan berkurangnya jumlah permohonan dispensasi kawin di hampir seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rapang. Harapannya, kolaborasi antara pengadilan, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat sehingga perlindungan terhadap anak dan keluarga semakin optimal, sejalan dengan semangat Sidenreng Rapang sebagai kota beras yang maju dan sejahtera. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dukungan, dan kerjasama semua pihak.